Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la ilaha illallah wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ila hadrat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan surah Al-Infitar. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia. Namun semuanya diacuhkan dan dilalaikan. Yang semestinya dilakukan tidak juga dikerjakan. Apakah yang menyebabkan lalai dan mengerjakan peringatan Allah? Yang memperdaya manusia adalah setan yang menyusup sampai ke batin dan hati. Ia yang akan menjerumuskan manusia ke dalam penyesalan. Mengapa manusia menjauh dari Tuhan? Memberi karunia ciptaan dan memberi karunia rezeki serta kesempatan. Garis bawah. Rabbukal karim. Kemudian nanti disebut alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Itu karunia ijab yang kita diadakan dari yang semula tidak ada menjadi. Setelah ada, kita pun tidak dibiarkan, tetapi rezeki kita dijamin terus sampai dengan kita akhir. Kita akan ditetapkan rezekinya sampai dengan meninggal itu sudah di kalau orang Jawa bilang itu jodoh rezeki mati, jodoh rezeki mati, semuanya sudah ditetapkan. Artinya kita tetap tidak khawatir, tetapi tetap harus berusaha. Ya, kita tidak perlu terlalu stres dengan posisi kebekatan. Karena stres itu kan lebih karena kita mengharapkan sesuatu yang kita belum bisa meraih sesuatu. Kan stres. Stres itu kan lack atau kesenjangan antara capaian dengan harapan. Harapannya kita sekian, tapi capaian kita hanya sekian. Maka konsep-konsep dalam Islam itu kan selalu
Di situ ada konsep qanaah, ada konsep ini sebenarnya konsep untuk mengendalikan stres tadi. Sabar, qanaah, syukur. Bagi konsep untuk mengendalikan stres. Karena memang tidak semua apa yang kita okay. Tetapi dua nikmat ini, nikmatul ijad wa nikmatul imdad, ini harus kita asal. Pertama kita mensyukuri bahwa kita ini semula tidak ada menjadi. Kita bersyukur dulu bahwa dulu kita tidak ada. Kita sudah diciptakan. Saya katakan pada kalian, sekali kita diadakan oleh Allah, itu selamanya akan ada. Begitu kita dicipta ke dunia ini, kan kita nggak bisa mundur lagi menjadi bukan manusia. Maka ketika nanti di surat terakhir ayat An-Naba Turaba itu ya laitani itu kan tidak bisa, itu angan-angan saja. Dia berangan-angan menjadi bukan manusia. Itu nggak mungkin. Artinya sekali kita ada, selamanya kita itu akan ada. Sampai dengan nanti atas waktu yang nggak terhingga di akhirat itu. Maka kita harus syukuri betul keberadaan kita, perjalanan hidup kita sampai saat ini, kita sudah pada fase diadakan kita akan diadakan kembali, dibangkitkan kembali dari yaumul ba'ats sampai dengan yaumul akhir, itu kita akan ada. Itu nikmatul ijad. Dan nikmatul imdad itu kenikmatan yang Allah limpahkan banyak hal melengkapi keberadaan kita. Karena keberadaan kita itu tidak hanya dibiarkan oleh Allah, tapi juga dipelihara, diasuh, Rob, diasuh, dikembangkan, ditumbuhkan. Hanya ada orang yang mau dia dikembangkan oleh Allah. Ada orang yang tidak mau, kan gitu bahasa. Ada orang yang mau dituntun oleh Allah, itu ada yang mau. Tapi ada orang yang sudah dituntun pun dia melepaskan bimbingan. Ibaratnya kalau Anda ini seperti anak kecil yang dituntun oleh orang tua, tangannya dipegang, supaya dia berjalan tidak jatuh. Tetapi ada yang dibimbing oleh Allah itu dilepaskan, kemudian dia milih jalan sendiri, dan akhirnya terjatuh dan tersungkur. Jangan kalau dia mengikuti bimbingannya, mungkin sekali ketika dia mau melompat tidak bisa, dia digendong, kalah gitu. Kalau kita ini imajinasikan ya, kita digendong oleh Allah, bahasa digendong artinya kita dilompatkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melewatinya secara kemampuan kita sendiri. Nah, pada saat mana kita akan melalui itu, bahkan mungkin digendong, diangkat, itu maka ini yang kita hayati, kehidupan kita tidak akan dibiarkan. Karena Allah itu senang bertanggung jawab. Kali kita diadakan, enggak mungkin kita dibiarkan. Mengapa mereka sampai tertipu dan tergoda oleh kesenangan yang semu dan hanya lalu meninggalkan hidayah Allah yang sangat tinggi nilai. Kita ini terlena oleh waktu kita katakanlah main game. Ini kenikmatan yang kita rasakan game itu kan saat sekali. Jadi kira-kira gitu masa hati tidak ada. Begitu itu hilang kan selesai. Kadang di situ kita sudah kehilangan zaman, kehilangan waktu untuk kita bisa mengolah, kehilangan waktu untuk bisa mengembangkan diri. Ya sesekali rohah mereka. Kalau konsepnya Rasulullah itu
arihni bisyol. Itu jangan rehatnya itu justru ya Bilal arihni bisyol. Bilal rehatkan aku dengan sholat. Ya itu kita ya saya sebenarnya kalau sekali itu game itu nggak apa, tapi kalau game itu akan pengisi waktu seluruhnya, bukan itu uang. Oh, kita itu uang semua. Pokoknya uang semua. Yang lainnya hanya sedikit ya. Yang ruang itu sudah berubah-ubah. Kita mandi-mandi menyesuaikan. Itu sampai kapan? Mengapa manusia mudah melupakan Allah? Karena karunia dan rahmatnya. Dia yang menciptakannya dari unsur yang sangat sederhana. Dia yang menumbuhkan tubuhnya menjadi lengkap dan berfungsi. Dia pula yang menyisipkan akal dan bakat kepada masing-masing orang yang sangat berguna bagi hidup dan masa depan. Jadi kalau dipikir-pikir itu nggak masuk akal orang itu. Dari sesuatu yang sangat sederhana, hanya setetes air. Setetes air pun itu hanya satu sel yang hidup kan. Jutaan sel sperma itu kan hanya satu sel yang berhasil menyatu dengan ovume. Di antara satu sel itu dia membelah diri, saya berkembang terus, akhirnya menjadi kausalnya lahma. Itu ada tulangnya, ada urat-uratnya, ada dan seterusnya. Akhirnya di situ ada bentuk mata, fasawwaka fa'adalah. Ada disempurnakan, kemudian diimbangkan, disisipkan akal dan ruhnya. Sudah begitu kok diingkari. Dia mulai menyisipkan akal dan bakat kepada masing-masing orang yang berguna bagi hidup dan masa depan. Dia yang menjamin tersedianya makanan yang dibutuhkan, terutama saat ia masih tergantung kepada dalam kondisi yang ini ada saya. Ini ketika Al-Arrosi Al-Fatihul dia menafsirkan Ar-Rahman dia sebuah non dunia misri itu ketika dia jalan-jalan pagi itu dia melihat apa namanya, dia kan bawa sepotong roti itu disambar oleh dia ikuti ini tuh roti saya kok dibawa sama ini kakak kemana roti itu buat gitu. Diikuti terus akhirnya sampailah di sebuah hutan itu ada seorang yang dia diikat tangan dan kaki rupanya dia korban mungkin tapi inti ceritanya di situ dia ada seorang pemuda yang diikat tangan dan kakinya sehingga dia tidak bisa makan. Nah di tengah hutan mungkin harapannya dia akan mati pelan-pelan. Nah burung gagak tadi itu datang bawa roti dan dia ngasih makan kepada orang yang diikat tangan dan kakinya. Nah dari situ manusia subhanallah dia akan di rahman dan rahimnya Allah itu nggak terbatas. Bahkan kepada orang yang tidak berdaya begitu, Allah menggerakkan makhluk Allah yang lain. Tadi burung yang tadi dikatakan dan kaki. Makanya dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak itu pasti Allah akan hadir. Dalam kondisi yang sangat-sangat mentokkan yang enggak berdaya kalau kita dekat dengan ini yang saya coba
yang membaca kisah itu kita mengenal betul bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dalam kondisi yang kata sudah ditetapkan. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan sangat bertanggung jawab terhadap kita. Tetapi kini jangan dimaknai sekedar pasif saja, enggak. Kemudian kamu ngun, kamu di kamar saja belum gagak datang, enggak begitu ya, enggak begitu. Ini kan bukan bermaksud untuk fatalisme, tetapi bahwa dalam kondisi yang sangat terdesak itu jangan khawatir Allah tidak akan hadir. Tapi dalam kondisi yang normal ya kita harus berupaya dengan akal dan potensi Allah limpahkan pada. Jadi memang kita itu harus pahami betul-betul dalam tanda kutip moderat betul. Tidak kita juga begitu. Kita tidak fatalis, tapi juga tidak egois. Kan itu. Kali tapi juga tidak bogaria sekali. Yang kita tengah-tengah lah. Ya, upaya kita, tapi upaya kita itu tidak yang menentukan sekali. Baik. Dia pula yang menyembuhkan dari penyakit yang diderita dan menyelamatkan dari bencana yang mengancam. Dia pula yang mengantarkan manusia mencapai tingkat tinggi sesuai usaha. Jadi, dan menarik bahwa itu juga bukan menjadi dalil kamu tidak. Kan ada yang dalil-dalil karena itu bayaman itu bahwa Yesud pergi ke dokter itu menjadi beda. Bukan begitu. Untuk apa ada ilmu kedokteran kalau ilmu tidak diperlukan? Ya, harus berimbang begitu. Sikap kita harus berimbang. Kita tidak terlalu mendewa-dewakan dokter sebagai penyembuh kita, tetapi kita harus percaya bahwa dokter itu ada ya ketentuannya Allah. Ilmu kesehatan itu ada di bagian dari Tuhan. Maka ya upayanya betul. Maka menjadi mempelajari ilmu kesehatan juga fardu kifayah kan. Coba bayangkan di antara dunia ini nggak ada orang yang belajar ilmu kesehatan. Tidak ada orang yang tidak ada ahlinya yang bisa mengobati orang lain atau menjadi perantara mengobati. Tapi prinsip kaidah marid itu bahwa yashfi ditanamkan di Quran. Bahwa kalau aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan itu harus menjadi kesadaran itu. Memang agama itu betul-betul mengadil betul antara itu menjadi manusia, tapi juga kita harus sadari itu mungkin ketentuan. Apa ada nikmatnya yang layak diingkari dan didusta? Sekali lagi, mengapa manusia mengingkari Tuhannya yang Maha Pengasih dan Penyayang? Banyak orang yang menganggap kejadian langit dan bumi sebagai kebetulan saja dan tiada yang mencipta dan menguasai. Suatu hubungan yang ditunjukkan Allah dan hidupnya sangat tergantung. Jadi kalau kita semua orang dikatakan kebetulan, jadi hidup itu bukan kebetulan. Ya memang ada orang Jawa bilang itu gila. Tapi itu memang bagian dari kesan Allah, bagian dari skenario Allah. Ini saya contohkan. Saya itu berkali-kali ditemukan dengan dilalah Allah yang bagi saya itu sangat tersusun. Begitu saya lulus dari aliyah, dilalah, bahasa dilalah UI buka pesantren Indonesia. Yang sebelumnya belum dilalah. Yang andekan, saya sudah berkali-kali katakan, andekan waktu itu UI tidak dan program gratis, semuanya itu mungkin saya tidak boleh. Setelah selesai dilalah, seterusnya begitu dilalah, seterusnya banyak begitu, yang dilalah begitu yang kita
yakini itu bukan sekedar kebetulan, bagian dari skenario Allah. Kamu nanti juga akan bisa merasakan itu. Masing-masing kan punya itu. Masing-masing itu yakin punya dilalah itu. Yang luar Jawa tahu ya dilalah. Ya kebetulan, tapi kebetulan itu bukan sekedar kebetulan yang ilmu kejadian tanpa tangan juga. Tapi dilalah itu sebenarnya konsep dalam Jawa yang tahu itu dari bahasa dilalah kok bisa dilalah. Tapi orang Jawa bilang punya konsep dilalah. Yang dilalah itu bukan sekedar kebetulan, tapi kebetulan di situ ada sebenarnya. Ayat 9 dan rahmat Allah yang melimpah tidak menggugah kesadarannya untuk bukti yang tergelar dalam kehidupan tidak pula menyulut kesadaran. Semua ini disebabkan mereka mendustakan hari pembalasan yang telah jadi ketentuan Allah yang tidak akan. Jadi kenapa ini mengungkapkan tentang peristiwa bahwa kehidupan atau life after death, kehidupan setelah kematian. Banyak sekali diungkapkan di Quran itu supaya menyulut kesadaran kita. Kita tidak berhenti tapi menjadi ya sekedar, kalau orang Jawa bilang mampir ngombe, tapi sebenarnya ini ya untuk kita bisa menjadi dunia itu sebenarnya sebagai latihan kita hidup ya sebenarnya. Hidup itu latihan untuk hidup kita dalam hidup yang bukan tidur. Hidup kita kalau kita bilang kan dua, terjaga dan tidur. Tidur itu sebagai latihan untuk mati, sedangkan terjaganya sebagai latihan untuk kita hidup ya. Itu training kita di training untuk maka bagaimana posisi tidur kita itu juga nanti akan bukan termasuk posisi tidurnya yang mirip bukan, tetapi penghayatan kita akan posisi tidur kita, kemudian terjagaan kita, amalia kita ketika kita terjaga itu refleksi nanti akan kondisi kita. Ada orang yang tidurnya di alam barzah rasa itu nyaman dan itu ketika dibangkitkan terasa sebentar. Tetapi ada orang yang tidurnya di alam barzah itu terasa lama dan menyesal. Kan ada yang cerita-cerita begitu ya, riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang bagaimana posisi. Dan makanya apakah ini benar atau tidak? Saya katakan bahwa tidur itu merupakan eksperimen kita untuk menghadapi akhirat, keterjagaan kita di dunia itu yang kita untuk hidupi. Padahal bila ia mau berpikir sedikit saja kesengsaraan akhirat yang belum tidak akan menyentuh. Mungkin mereka merasa aman karena mengira Allah tidak mencatat. Malaikat telah mencatat semua amal manusia. Hati nuraninya juga tidak bisa berbohong. Anggota tubuhnya pun kelak akan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan. Bisa jadi saksi yang menunjukkan dan bisa menjadi saksi yang membenarkan. Jadi kalau itu kan saksi ada saksi yang meringankan. Jangan sampai anggota tubuh kita yang saat ini kita apa namanya rasa yang muka yang tantangan kita dan seterusnya ada dengan make up atau
alat kecantikan yang serba mahal, muka pun juga kita sabun dengan sabun muka yang mahal, yang kita rawat dengan sangat hati-hati, itu nanti di akhirat itu saksi yang yang beliau, jangan sampai tubuh kita nanti di akhirat menjadi saksi yang apa, bisa jadi saksi yang menguntungkan dan bisa menjadi intinya semua amal yang kita lakukan itu tidak lewat, semuanya terekam dalam rekaman. Siapa mekanisme rekaman dalam hidup kita, rekaman dahsyat. Mungkin di website ini, website PPWI, pesantren.ui.ac.id, tulis di situ rekaman dahsyat. Jadi ada apa, persiapan mekanisme rekaman. Dan saya teranalogi apa namanya, terimajinasi dengan kemampuan teknologi yang dimiliki KPK dan KPK itu punya teknologi untuk bisa melacak orang dengan atau menyadap orang itu dengan metal yang ada di sekitar. Meskipun HP-nya itu HP mati, itu bisa melacak rekaman. Katakanlah dia HP-nya itu dimatikan, tapi dia bisa lacak ketika itu ditargetkan suara, sudah ditargetkan target suara dia itu sudah ditentukan gelombangnya sekian. Nanti benda metal di sekitar itu bisa menjadi rekaman. Itu bisa menjadi. Nah, kalau benda-benda yang begitu saja dan teknologi manusia sebagai rekaman, apa yang maha perekam ini menjadikan semua benda yang di sekitar rekam. Mungkin kerikil-kerikil di sekitar kita pun itu jadi rekaman. Ketika kita berjalan kemana-mana, di situ ada benda. Ya, kita melihat alam semesta atau di sekitar kita itu adalah imajinasi kita. Saya pernah membayangkan begitu. Saya pernah naik bis dari Medan ke Jogja pakai HLS. Itu saya sendiri. Ya, jadi karena sendiri saya memang pengen nyoba bagaimana rasanya naik bis dari 3 malam. Dari 3 malam. Saya setiap kali melewati itu kan saya di jalan pikir kan saya banyak itu. Nah saya bayangkan ketika lewat itu kan bis ketika lewat di kanan kirinya ada pohon atau ada tanaman, itu kan dia tanamannya akan merunduk-runduk gitu kan, runduk-runduk karena tersapu angin. Imajinasi saya, wah pohon itu kita semuanya bertasbih mengiringi jalan, seakan-akan merunduk-runduk gitu ya. Ya tidak apa-apa gitu. Saya berimajinasi seakan mereka itu sedang bertasbih. Dia juga mengiring. Jadi saya bayangkan diri saya itu seperti seorang pahlawan gitu ya, yang diiringi oleh tasbihan dari pohon-pohon sekitarnya yang dilalui. Ya mungkin kamu juga begitu, mau dari sini ke pas gitu ya, ketika naik motor itu ada pohon yang tersibak begitu, kamu bayangkan mereka bertasbih mengiringi jalanmu. Tidak apa-apa. Nah ini anu saja. Artinya menguatkan bahwa, dan betul kan mereka bahwa semuanya bertasbih itu, orang bertasbih. Indah sekali kalau kita ngayat itu. Dan ya alhamdulillah saya dari 3 malam dari Medan ke Jogja itu saya merasakan tidak ada yang sampai di Jogja itu enggak ada ya santai saja Pak. Ya alhamdulillah saya enggak sampai di sini Minggu, Seninnya sudah ngantor, saya ngantor di Bandung. Tapi biasa enggak terasa jet lag apa. Alhamdulillah gitu. Jadi memang kadang kita itu juga akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika diinginkan. Lagi
Para malaikat yang tugasnya mengawasi manusia adalah makhluk yang khusus mencatat amal. Mereka taat melaksanakan segala yang diperintahkan. Tidak ada keinginan lain kecuali melaksanakan tugas. Mereka sangat terhormat dan tidak dapat dibohongi atau dicuri. Mereka menyimpan segala catatan amal yang seorang hamba, sehingga tidak ada amal yang lolos dari pengawasan. Bahkan yang tersembunyi dan terselubung. Bahkan yang tersembunyi dan terselubung pun diketahui dan tercatat. Dia menjelaskan atau mengilustrasikan kiroman katib, malaikat yang sangat, yang tidak mungkin dia itu menyalahi atau menghindari perintah. Tidak mungkin dia bisa catat kalau di mungkin ke dunia, mungkin dia bisa diajak makan ini, diajak makan, diajak minum ini, pulangnya dia upload, catatannya jadi berubah. Imajinasi tidak. Mungkin pengertian ini dahulu masih perlu dijelaskan, tetapi pada saat itu pengetahuan berkembang dengan pesat, seperti yang sekarang kita saksikan, maka tercatatnya amal manusia secara konkret di akhirat nanti bisa diukur. Apalagi Allah menjelaskan dalam ilmu yang dapat dijangkau manusia sangat sedikit. Di luar pengetahuan manusia masih terbentang ilmu Allah yang maha. Jadi ayat ini ketika turun kan belum ada mekanisme, belum ada apa namanya CD, belum ada teknologinya belum ada rekaman. Tapi kan saat ini ketika recording suara manusia itu sampai sekarang ini dengan begitu kompleks, jadi imajinasi kita menjelaskan kiroman katib ini. Suatu saat kita akan menemukan bentuk rekaman itu yang mungkin berbeda dengan imajinasi kita saat ini. Saat masih kaset, mungkin imajinasi rekaman itu adalah kan belum membayangkan adanya CD. Tapi sekarang mungkin kita sudah bayangkan ada yang lain. Ini Quran yang tidak akan pernah tidak akan pernah tidak sesuai dengan perkembangan keilmuan manusia. Quran itu sejauh manusia Quran itu akan selalu sesuai dengan tingkat perkembangan. Itu akan bisa. Saya kira itu yang kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya dan manfaatnya. Kita akhiri, kita cukupkan. Insyaallah. Dan Allah SWT adalah alhamdulillah dan Assalamualaikum.